Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Salam sehat dan semangat selalu. Di video kali ini aku mau share gimana tips lolos seleksi administrasi pada saat pendaftaran CPNS tahun 2021. Karena banyak banget teman-teman di pendaftaran CPNS sebelumnya yang gagal di seleksi administrasi. Nah, kalau udah gagal gimana bisa lanjut ke tahap selanjutnya ya. Jadi tahapan ini adalah tahapan yang terpenting sekali menurut saya untuk bisa mengikuti seleksi CPNS ya. Jadi kita harus lolos dulu di seleksi administrasi teman-teman. Nah, teman-teman yang udah request untuk video ini nih udah saya buatin ya, karena banyak banget yang nge-DM untuk dimintakan dibuatkan gimana sih Kak supaya kita bisa lolos seleksi administrasi. Mengingat ini penting tahapannya dan banyak banget yang gagal di seleksi ini. Jadi teman-teman lihat video ini hingga akhir, perhatikan baik-baik dan catat poinnya supaya nanti teman-teman gak gagal informasi dan bisa lulus seleksi administrasi. Yang belum subscribe silahkan subscribe, klik tanda lonceng ya, notifikasi semua supaya dapat pembaruan video terbaru dari aku, dan ikuti grup Telegram atau follow akun Instagram dan Facebook saya, lengkap ada di deskripsi ya. Nah, silahkan jika ada pertanyaan ataupun komentar silahkan di link komentar, insya Allah akan saya jawab. Oke teman-teman, kita simak video berikut ini, simak hingga akhir. Oke teman-teman, yang pertama teman-teman harus baca seksama dengan teliti, seteliti mungkin, sedetail mungkin tentang persyaratan yang diminta. Bila perlu teman-teman harus print out ya untuk pengumumannya. Jadi kemudian teman-teman harus rinci detail. Oh persyaratannya ini 1, 2, 3 ya. Teman-teman harus baca. Jangan sampai ada yang terlewat satupun persyaratan yang diminta ya. Yang kedua, teman-teman pahami ya, teman-teman itu masuk ke dalam kriteria pelamar yang mana. Karena ada 4 ya, ada 4 kriteria dalam formasi yang disediakan, yaitu umum, cum laude, disabilitas, dan putra-putri Papua. Nah, jadi teman-teman mau ambil yang mana ini disesuaikan dengan nilainya. Dan di 4 kriteria ini memang ada persyaratan tertentunya. Jadi teman-teman harus pahami ya, jangan sampai salah ambil formasi ya gitu. Saya akan jelaskan di sini untuk formasi cum laude ya. Yang pertama cum laude itu adalah yang diminta adalah lulusan dari perguruan tinggi yang terakreditasi A, kemudian dan program studi terakreditasi A. Nah, ini pada saat kelulusan ya, pada saat kelulusan teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman sudah lulus akreditasi prodinya B gitu ya, kemudian setelah lulus menjadi A, itu nggak bisa, tetap yang digunakan B. Jadi yang digunakan itu adalah saat teman-teman lulus ya, program studi dan perguruan tinggi itu terakreditasi A atau B. Nah, untuk cum laude itu harus A ya untuk perguruan tingginya dan program studinya. Itu dibuktikan dengan surat akreditasi. Nah, teman-teman harus punya. Bagi yang belum punya bisa disiapkan dari sekarang teman-teman ya untuk formasi cum laude. Kemudian yang lulusan dari perguruan tinggi luar negeri itu memang harus memiliki penyetaraan ijazah, itu diurus ya di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu silahkan diurus di sana ya untuk yang lulusan dari perguruan tinggi luar negeri. Oke, yang kedua itu adalah disabilitas ya. Nah, disabilitas ini juga harus ada ketentuannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang resmi yang memang menerangkan bahwa kita adalah disabilitas. Nah, ini juga ada ketentuannya, jadi masih harus mampu melihat, mendengar, berbicara, menganalisa, mengetik, berdiskusi, bisa berjalan dengan tanpa atau alat bantu, kemudian yaitu tadi ada surat keterangan dari dokter yang terutama. Nah, itu untuk disabilitas. Kemudian untuk Putri dan Papua Barat itu memang ada syarat tertentunya, itu harus memiliki akta kelahiran, kemudian surat keterangan kepala desa atau suku ya, bahwa menerangkan bahwa dia adalah putra atau putri dari Papua dan Papua Barat. Nah, untuk yang pelamar umum itu adalah yang tidak tercantum di kriteria dari cum laude, disabilitas, dan putra-putri Papua Barat. Itu artinya masuk ke pelamar umum gitu ya. Jadi teman-teman harus nanti menentukan saya mau ambil formasi mana ya, cum laude kah, umum, disabilitas, ataupun putri dan putra-putri Papua dan Papua Barat. Nah, jadi karena pemilihan formasi ini menentukan peluang kelulusan teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang cum laude ya, yang nilainya cum laude, saya sarankan ambil yang formasi cum laude. Karena memang di situ nanti akan
menganalisis pesaing kita ya. Jadi peluang lulusnya lebih besar karena otomatis pesaingnya juga akan lebih sedikit karena tidak semuanya banyak yang mengambil jalur kumlot, rata-rata biasanya mengambil jalur umum gitu ya. Yang ketiga itu adalah persyaratan usia. Nah, persyaratan usia ini menjadi persyaratan yang paling penting karena banyak banget yang digagalkan ketika sudah lulus pun pada saat pemberkasan karena usianya dinilai tidak sesuai, itu dibatalkan kelulusannya. Jadi ini menjadi persyaratan yang paling penting. Teman-teman, ada juga yang tidak lulus di persyaratan administrasi karena usia. Usia minimal itu adalah 18 tahun 0 bulan 0 hari dan maksimal 35 tahun 0 bulan 0 hari terhitung tanggal pelamar melakukan pendaftaran online. Nah, jadi karena di saat pertama itu pendaftarannya online, nah sehingga batas usianya harus diperhatikan. Bagi teman-teman yang masih 35 tahun bisa ya, 35 tahun pas itu bisa untuk mendaftar CPNS. Ini persyaratan yang saya sampaikan ini adalah persyaratan CPNS di tahun 2019. Biasanya tidak jauh berbeda teman-teman untuk di persiapan CPNS tahun 2021 nanti. Ini juga persyaratan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak menutup kemungkinan ini tidak jauh berbeda dengan kementerian lain ataupun instansi daerah. Kalaupun mensyaratkan persyaratan khusus seperti di instansi daerah Jogja, teman saya ada yang daftar ya, itu mensyaratkan bahwa harus menggunakan surat sehat jasmani dan rohani di awal saat pendaftaran CPNS. Ada juga instansi yang mensyaratkan surat tersebut dibuat itu ketika setelah dinyatakan lulus. Nah, jadi mungkin persyaratannya beda-beda tipis seperti itu. Namun secara umum itu kurang lebih sama. Yang keempat, teman-teman harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, ini dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan pun untuk yang CPNS 2019 itu ada yang beberapa dibatalkan teman-teman kelulusannya. Itu saya udah buat di video sebelumnya. Karena apa? Karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai. Nah, jadi dari awal saat pendaftaran, teman-teman harus sejeli mungkin dan seteliti mungkin dalam menganalisa pendidikan. Teman-teman harus tahu dan pahami apa sih yang dipersyaratkan, sesuai enggak dengan kualifikasi pendidikan kita. Contoh yang diminta misalnya untuk di program studi pertanian yang diminta jurusan agribisnis ataupun sosial ekonomi pertanian, yaitu harus sesuai, jangan nanti jurusannya di budidaya pertanian. Nah, itu kan beda banget. Nah, itu harus benar-benar sesuai dengan persyaratan yang diminta. Nah, banyak banget yang gagal di seleksi administrasi ini karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai. Nah, itu biasanya penyebab kegagalannya di situ. Jadi di saat awal pendaftaran kita harus benar-benar sejeli mungkin lah catat persyaratan rincinya dan sesuaikan dengan ijazah atau kualifikasi pendidikan kita. Jangan sampai kita nggak lulus karena kualifikasi pendidikan, kan sayang. Jadi teman-teman bisa lihat untuk video saya yang lainnya, tips memilih formasi itu penting ya, karena di situ kita harus tahu dulu. Kita harus rinci dulu bagaimana persyaratan yang dipersyaratkan dan kita bisa masuk ke instansi mana aja. Setelah itu kita akan pilih lagi. Kita pilih lagi mana sih yang benar-benar sesuai kualifikasi pendidikannya dengan kita ya. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk kita bisa lolos seleksi administrasi asalkan semua data syarat yang diminta itu kita penuhi atau sesuai. Nah, insya Allah kita akan lulus. Jadi kalaupun kita bisa batal dengan seleksi administrasi itu karena mungkin persyaratannya itu tadi ada yang tidak terpenuhi. Nah, sehingga kita harus teliti teman-teman dalam menentukan persyaratan yang diminta. Yang selanjutnya teman-teman itu adalah kategori nilai ya. Nilai ini menjadi persyaratan mutlak karena memang ada persyaratan nilai minimal baik untuk SMA maupun yang untuk perguruan tinggi. Nah, dari sini yang saya ambil dari Kemendikbud ya, untuk SMA itu nilai yang tertera pada saat pada surat tanda tamat belajar rata-rata adalah 7 ya, 7. Kemudian untuk D3, S1 ataupun D4 dari perguruan tinggi atau studi yang terakreditasi IPK minimal 2,8 yang dibuktikan dengan transkrip nilai. Nah, untuk formasi kumlot tentunya nilainya harus kumlot ya dengan akreditasi dari prodi maupun kampus yang A.
Nah, disabilitas IPK juga minimal 2,8 ya. Ini kemudian untuk IPK jalur umum ya, IPK jalur umum ini adalah minimal 2,75. Ada juga yang mensyaratkan 2,8. Jadi teman-teman harus seteliti mungkin dalam melihat persyaratan yang diminta oleh instansinya ya. Nah, terkait dengan nilai, teman-teman perhatikan ya untuk tanggal, kemudian dalam menginput tanggal ataupun menginput nomor ijazah ketika diminta di SSCN, kita harus menginput hal tersebut. Itu harus perhatikan benar-benar, jangan sampai ada yang salah ya. Bisa diminta untuk nomor tanggal ijazahnya berapa, untuk nomor ijazahnya berapa. Nah, itu harus kita cantumkan dan memang nanti harus terdaftar gitu ya untuk ijazah kita gitu. Jangan sampai yang tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, selanjutnya adalah KTP ya, persyaratan KTP, foto ya, itu sudah saya sampaikan juga di persyaratan pendaftaran CPNS 2021 di video saya yang lainnya, teman-teman bisa lihat. Yang perlu diperhatikan itu adalah nomor induk KTP, nomor KK ya, alamat email aktif, kemudian pas foto yang berlatar belakang warna merah, minimal 120 KB dan maksimal 200 KB dalam format JPG atau JPEG. Nah, memang ada persyaratan tertentunya. Yang terpenting lagi ini ya, persyaratannya adalah kita harus mendaftar di satu instansi, satu jabatan, dan satu jenis formasi. Ya, tidak boleh lebih dari satu. Jadi, ketika teman-teman memilih formasi, pilihlah yang terbaik yang menentukan peluang lulusnya tinggi ya. Karena di awal kita harus menentukan formasi yang terbaik buat kita, karena memang dengan menentukan formasi tentunya kita juga akan melihat peluang kita nanti. Wah, ini yang lamar banyak nggak ya? Nah, nanti akan saya buatkan videonya tentang bagaimana kita bisa melihat pelamar lain ya. Bagaimana sih kita bisa melihat pesaing kita? Berapa banyak sih pesaing kita di pendaftaran yang instansi yang akan kita pilih. Nanti akan saya buatkan karena banyak banget yang request teman-teman. Oke ya. Selanjutnya teman-teman adalah surat lamaran yang ditulis tangan ya, sebaiknya tulis tangan, memang ada mensyaratkan harus tulis tangan. Kemudian surat pernyataan bermaterai. Nah, ini ukuran filenya maksimal 300 KB yang dijadikan dalam satu file PDF. Biasanya persyaratan ini memang nanti ada instansi yang mensyaratkan dan ada memberikan contohnya. Silahkan di-download gitu ya untuk contoh surat lamarannya. Nanti saya akan juga share untuk contoh surat lamarannya. Bagi teman-teman yang sudah meminta surat lamaran yang belum saya kirim email, mohon maaf ya, sabar dulu karena banyak banget dan saya belum sempat mengirim email. Tapi tetap akan saya kirim email udah yang bagi yang sudah meminta contoh surat lamaran saya di CPNS tahun 2019. Yang selanjutnya itu adalah teman-teman perhatikan baik-baik untuk syarat ukuran file ya. Ukuran file yang diminta dan kemudian kejelasan file itu menjadi kunci penting untuk bisa kita lulus di seleksi administrasi, teman-teman. Teman-teman perhatikan dengan seksama, misalnya ukuran file tidak boleh lebih dari 200 KB, tidak boleh lebih dari 300. Kemudian foto harus latar belakang merah ya. Kemudian harus yang terbaru, misalnya seperti itu. Sebisa mungkin kalau foto di studio foto supaya hasilnya juga baik. Nah, untuk ukuran file ini memang menjadi banyak sekali gagal di sini karena memang tidak sesuai dengan ukuran yang diminta gitu. Mungkin tidak jelas gitu ya, untuk gambarnya tidak jelas, jadi memang harus sesuai dengan ukuran yang diminta ya. Dan untuk scan, kualitas scan juga itu mempengaruhi teman-teman, karena akan terbaca atau tidak filenya ya. Jadi memang kita harus seteliti mungkin, sejelai mungkin. Kalau saat mengupload itu kita harus lihat lagi, setelah diupload jangan langsung diselesaikan, tapi kita lihat lagi benar nggak ya yang kita upload, sesuai nggak ya. Jangan nanti file ijazah diuploadnya di transkrip nilai, nah itu kan tidak pas. Jadi harus benar-benar pas dengan yang diminta. Jadi memang dibutuhkan ketelitian teman-teman, ketelitian ya, kesabaran ketika kita melakukan pendaftaran, karena memang
ya lumayan ribet ya, lumayan ribet sekali ya. Dari ukuran file menyiapkan, dari kita mendaftar di SSCN itu harus mengisi data-data diri yang memang harus lengkap. Nah, ya. Nah, terkait dengan tadi yang saya sebutkan sebelumnya, pengisian data diri di SSCN, nah, teman-teman harus perhatikan dengan baik-baik ya. Harus isi data diri yang benar dan yang sesuai. Misalnya untuk data diri KTP, data diri KK, kita isikan yang sesuai yang ada di dalam KTP dan KK ya, jangan sampai ada yang berbeda. Nah, untuk kategori nama KTP, nama ijazah, tanggal lahir itu harus sama ya teman-teman, jangan sampai ada yang berbeda. Nah, itu yang bisa juga menyebabkan tidak lolosnya di seleksi administrasi. Jadi memang kita harus sebisa mungkin mengikuti apa yang dipersyaratkan, apa yang menjadi ketentuan untuk persyaratan pendaftaran. Teman-teman harus benar-benar teliti, saya tekankan benar-benar teliti. Karena kalau tidak teliti, ya itu tadi, kalau ada yang salah ya kita bisa gagal di seleksi administrasi gitu. Nah, yang terakhir teman-teman, saya akan ceritakan pengalaman saya terkait dengan seleksi administrasi saya gitu ya. Jadi, saya untuk pendaftaran seleksi administrasi itu alhamdulillah tidak gagal dan langsung lolos gitu ya. Nah, memang ada yang mensyaratkan bahwa kita selain mendaftar online, kita juga harus mengirim berkasnya ke instansi tersebut. Nah, itu ada yang mensyaratkan seperti itu. Ada juga yang khusus hanya online gitu ya. Jadi kita harus perhatikan ketika kita mengirim berkas, itu kita perhatikan dan kita teliti baik-baik. Kita urutkan teman-teman. Dari foto, KTP, dari surat lamaran, kemudian dari persyaratan yang lain diminta, ijazah, transkrip nilai ya. Dan yang lainnya kita harus urutkan dan harus ditulis atau disesuaikanlah map yang diminta, penulisannya seperti apa itu harus disesuaikan. Nah, untuk surat lamaran pun kita harus sesuaikan kepada yang terhormat, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu kan ada ketentuannya ya, ditujukan kemana, itu jangan sampai salah. Nah, ditujukan kemana, atas nama siapa, itu jangan sampai salah di surat lamaran, karena memang hal tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk kita bisa lulus di seleksi administrasi. Saya waktu mengikuti seleksi administrasi CPNS itu yang pertama memang benar-benar saya rinci, saya tulis teman-teman untuk persyaratan detailnya apa saja. Nah, saya buat kolom daftar untuk persyaratan. Kebetulan saya ambil formasi komlot ya. Syaratnya diminta apa aja, A, B, C, sampai Z ya, saya tulis ya, nggak sampai Z juga, tapi ya pokoknya urutannya seperti itu ya, harus urut. Nah, yang sudah saya lakukan, yang sudah saya syaratnya sudah saya kumpulkan, itu saya conteng dulu, ini yang udah, ini yang belum, ini yang sesuai, ini yang tidak ya. Kemudian ukuran filenya itu harus benar-benar sesuai. Nah, saya hanya melakukan itu saja ya, saya hanya melakukan sesuai dengan persyaratannya yang dipersyaratkan. Dan untuk kriteria pendidikan atau kualifikasi pendidikan itu benar-benar saya sesuaikan dengan yang dipersyaratkan. Saya cari yang memang membutuhkan, yang mensyaratkan pendidikan saya gitu. Saya lulus di program studi agribisnis atau sosial ekonomi pertanian. Nah, saya cari ini mana ya kampus yang mensyaratkan untuk program studi tersebut. Instansi mana aja yang mensyaratkan hal tersebut dan mana sih yang ada jalur kumlotnya gitu, karena kebetulan saya mengambil kumlot, jadi mana yang jalur kumlot. Nah, di instansi saya itu memang hanya satu universitas yang mensyaratkan untuk kumlot. Nah, sehingga tidak mau saya ambil instansi tersebut ya, karena hanya satu. Nah, itu ada persyaratan tertentunya, yaitu tadi ya, harus akreditasi A untuk program studi dan kampusnya harus A di saat lulus, dan itu harus mencantumkan surat keterangan akreditasi, dijadikan dalam satu file. Nah, itu jangan sampai salah. Nah, persyaratan yang detail, yang rinci-rinci itu teman-teman yang saya lakukan gitu, yang saya selesaikan hingga di pendaftaran SSCN. Jadi saya lakukan benar-benar dengan seksama, dengan teliti gitu ya. Jangan sampai ada data yang salah. Jadi banyak kasusnya teman-teman. Jadi ketika kita menginput KTP, pertama kali kan kita input KTP. KTP kita terdaftar atau tidak, ada atau tidak datanya.
Nah, jadi ketika tidak terdaftar, kita harus mengurus di Dukcapil. Nah, banyak kasusnya seperti itu teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita pastikan untuk persyaratan utama memang KTP ya. Kalau udah kita lolos di KTP, itu data kita akan terinput dengan baik gitu ya. Akan muncul gitu ya datanya. Kemudian saya urutkan memang di pendaftaran itu saya urutkan teman-teman ya, diurutkan dari awal sampai akhir. Saya tidak loncat-loncat gitu ya. Ini yang belum diisi, ini enggak. Saya memang diurutkan dari awal sampai akhir. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk bisa lolos di seleksi administrasi, asalkan kita memang memahami dan kita memang meminta apa yang dipersyaratkan. Ya teman-teman, untuk di penutupan yang terakhir saya tekankan teman-teman nanti harus teliti jadwal pendaftarannya, jangan sampai lewat batas ya. Jadi ada ketentuannya, pendaftarannya dari jam berapa sampai terakhir selesai jam berapa untuk update informasi di SSCN, untuk upload semua persyaratan di SSCN itu ada tanggalnya, jadi harus benar-benar sesuai. Itu teman-teman mungkin yang bisa saya share informasi ini. Yang penting teman-teman lakukan apa yang dipersyaratkan, yang ditentukan, insya Allah akan bisa lolos di seleksi administrasi gitu ya. Kalau semua persyaratannya sudah memenuhi, insya Allah akan lulus gitu ya, dari nilai IPK, dari semuanya. Saya doakan semoga teman-teman nanti diberikan kelancaran, kemudahan, dan kelulusan di CPNS tahun 2021. Sebisa mungkin persyaratan teman-teman kalau udah ada gambaran kan persyaratannya apa aja, dipersiapkan dari sekarang jauh-jauh hari ya, jangan sampai nanti ketika sudah sampai tiba waktunya teman-teman kebingungan, waduh ini belum harus ngurus sana sini, itu kan membutuhkan waktu ya. Sebisa mungkin dipersiapkan dari sekarang. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini, semoga bermanfaat dan semangat selalu, sukses selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Untuk yang udah request banyak video ya, video dari soal TWK, video dari banyak lah, nanti akan saya buatkan insya Allah, tapi bertahap ya, ngantri ya gitu. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini untuk berkembangnya channel ini, dan share, like, komen jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Jangan lupa klik tanda lonceng yang notifikasi semua supaya dapat pembaruan video terbaru dari saya, dan ikuti grup Telegram ataupun follow Instagram dan Facebook saya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.